Halo guys, welcome back to Bimbel Pak Bilchan. Pada video kali ini kita akan memasuki subbab yang ketiga, yaitu adalah kapasitor murni pada rangkaian listrik AC. Nah, video sebelumnya kita sudah bahas resistor murni, induktor murni. Nah, sekarang kita akan masuk ke komponen listrik yang ketiga, yaitu kapasitor murni. Nah, kita masih ingat ya guys ya, kapasitor itu bersifat penyimpan muatan listrik ya dalam bentuk medan listrik. Nah, di sini kapasitor dilambangkan seperti dua garis ya yang terpisah karena memang terpisah ya. Nah, di sini kita lihat ya, kita sambungkan kapasitor dengan kapasitas kapasitor C dengan sumber tegangan AC. Nah, apa yang terjadi dengan tegangan dan arusnya? Nah, ternyata pada kapasitor murni, arus dan tegangannya juga sama guys, berbeda fase, sama kayak si induktor. Kalau resistor sama fasenya. Tapi bedanya kebalik. Kalau kapasitor, tegangannya tertinggal 90 derajat. Otomatis kebalikan, arusnya mendahului 90 derajat. Kalau di grafik gimana? Kita lihat ya. Coba saya review dulu di materi gelombang ya. Di materi gelombang ini sudut fase 0 derajat, 90 derajat di atas, di bawah sini 180, di bawah sini 270, di bawah sini 360 derajat ya. Ini di sininya ya, maksudnya sudutnya ya, di sini maksudnya. Nah, kita lihat ketika tegangan memiliki fasenya 0, arusnya 90 guys. Ya lihat deh ya, pada waktu yang bersamaan ya. Ketika tegangannya 0 derajat, arusnya fasenya 90 derajat. Otomatis tegangannya tertinggal dong, karena kan tegangan 0, arus sudah 90. Berarti tegangannya tertinggal 90 derajat. Atau arusnya mendahului 90 derajat. Nah, apa sih yang terjadi ketika kita menghubungkan kapasitor murni dengan rangkaian AC? Nah, kita review dulu apa yang terjadi jika kita sambungkan baterai ya, alias DC dengan kapasitor. Yang terjadi adalah arusnya mula-mula akan mengalir sampai dia mengisi muatan pada kapasitor. Kalau sudah terisi penuh, maka arusnya itu akan bernilai 0. Habis itu udah nggak ngalir lagi guys. Ya, itu yang terjadi pada kapasitor kalau kita sambungkan DC. Nah, apa yang terjadi jika kita sambungkan AC? Pada suatu mula arusnya akan mengalir, ya kapasitornya adalah kosong. Kemudian ketika muatannya penuh, positif negatif di sini, arusnya akan berhenti mengalir. Tapi ketika dia AC, ingat ketika dia AC, dia akan berbalik arah guys. Dari bawah, terus 0, dia akan ke atas. Nah, pada saat dia ke atas, dia akan mulai mengosongkan kembali apa yang sudah diisi. Nah, kemudian dia akan mengisi lagi, tapi pada urutan negatif plus. Berbeda sama yang sebelumnya plus minus. Jadi, kosong, arus ngalir, kosong jadi isi, pas diisi maksimum plus minus, kemudian dikosongkan lagi, kemudian diisikan dengan minus plus. Jadi dia akan seperti itu, kosong plus minus, kosong minus plus, dan seterusnya. Sehingga dia akan terus mengalir listriknya. Beda sama DC, kalau udah penuh, arusnya 0 udah nggak ngalir lagi. Ya, kalau ini arusnya 0, balik arah dia, sehingga plus minus minus plus, plus minus minus plus. Nah, itu yang terjadi pada kapasitor murni. Nah, sekali lagi kita akan coba menurunkan bukti dari grafik ini ya, atau tegangan tertinggal arus mendahului kita akan buktikan. Nah, kita ingat-ingat kalau misalnya kita punya nih guys ya, persamaan V-nya nih, yaitu adalah Vm sin omega T. Ya, kita misalkan persamaan tegangannya seperti ini. Nah, kita akan mencari persamaan arusnya dengan menggunakan konsep dari arus. Ya, rumus dari arus itu adalah dq per dt, ya, perubahan muatan per waktu. Dan rumus ketiga yang kita gunakan adalah persamaan kapasitas kapasitor, ya, Q sama dengan C kali V di bab listrik statis. Nah, tinggal kita hitung ya guys ya. Di sini kita punya I sama dengan dq per dt. Ya, Q-nya itu kan CV. Jadi dcv per dt.
Nah, C-nya adalah kapasitas kapasitor konstan, kita keluarkan jadi C dikali dV per dt. Nah, V-nya kita masukkan jadi Vm sin omega T per dt. Nah, di sini sekali lagi Vm-nya konstan, jadi kita keluarkan menjadi C kali Vm, terus turunan dari sin omega T per dt. Nah, kita ingat turunan sin omega T adalah, tuliskan menjadi I sama dengan C kali Vm turunan sin omega T per dt itu adalah omega cos omega T. Ya, didapat I sama dengan omega C kali Vm dikali cos omega T. Nah, kemudian kita pakai rumus matematika lagi guys, bahwa cos omega T sama dengan sin omega T plus 90 derajat. Maka I sama dengan ya omega C kali Vm dikali sin omega T plus 90 derajat. Nah, di depan sin itu biasanya sebut sebagai IM. Maka I sama dengan IM sin omega T plus 90 derajat. Nah, di sini sudah membuktikan guys, ya, bahwa kalau saya punya V sama dengan Vm sin omega T, maka persamaan arusnya akan menjadi I sama dengan Im sin omega T plus 90. Kenapa? Karena pada arus, kita lihat arus mendahului, berarti dia plus, ya, sebesar 90 derajat. Nah, kebalikan guys, kalau saya punya I sama dengan Im sin omega T, jadi kita mulai dari I, terus ditanya V. Ya, berarti kita ingat tegangan tertinggal, berarti minus. Jadi Vm sin omega T minus 90 derajat. Jadi tergantung, kalian startnya dari mana. Kalau dari start dari V sama dengan Vm sin omega T, maka I-nya seperti ini. Kalau I sama dengan Im sin omega T, kamu mulai dari situ, maka V sama dengan Vm sin omega T minus 90 derajat. Nah, kemudian di sini kita punya rumus baru ya, bahwa Im sama dengan Vm kali omega C. Kita tuliskan Im sama dengan omega C kali Vm. Kemudian kita mainkan aljabar sedikit menjadi Vm dibagi 1 per omega C. Sama aja sebenarnya. Tapi kenapa saya harus ubah seperti ini? Kata saya ingat, bukannya I sama dengan V per R ya di hukum Ohm. Nah, berarti kita punya R-nya itu sehubungan sama 1 per omega C. Nah, berarti kita punya yang disebut sebagai XC. XC sama dengan 1 per omega C. Nah, artinya hambatan berbanding terbalik dengan frekuensi. Hambatan XC, frekuensi di omega berbanding terbalik. Nah, XC disebut sebagai reaktansi kapasitif dengan satuan omega. Nah, ini adalah efek hambatan pada kapasitor. Nah, itu guys untuk XC ya, hambatan reaksi kapasitif. Nah, apa yang terjadi jika kita pasangkan DC ya? Kita pasangkan DC, otomatis frekuensinya 0. Frekuensi 0 berarti omeganya 0. Omeganya 0, otomatis XC-nya adalah 1 per 0 alias tak hingga. Nah, otomatis hambatannya tak hingga. Kenapa hambatannya tak hingga? Karena kalau pasangkan DC, kamu lihat aja nih, tuh, ya. Dia terputus. Itu seakan-akan nggak ada hambatannya tak hingga. Benar-benar terhambat. Karena tidak bisa lewat arusnya, ya. Sehingga arusnya akan stop di 0. Nah, bagaimana dengan diagram fasor? Ya, diagram fasor. Diagram fasor pada kapasitor murni. Nah, diagram fasor pada kapasitor adalah seperti ini guys, ya. Kita patokannya arus ya guys ya. Ketika arusnya, kita lihat ya sebentar. Nah, ketika arusnya di sini ya, arusnya kita ambil 0 derajat, berarti tegangannya tertinggal. Ya, kalau tertinggal berarti ke bawah ya, berarti tertinggal sini. Nah, tertinggal sebesar 90 derajat.
Nah, muternya seperti ini. Jadi V-nya ketinggalan di bawah ya dari arus 90 derajat. Kita masuk contoh soal. Sebuah kapasitor dengan kapasitas kapasitor C sama dengan 0,1 mikrofarad. Ya, ingat mikro itu adalah 10 pangkat min 6. Farad berarti menjadi 10 pangkat min 7 farad. Dihubungkan dengan generator AC. Tegangan yang dihasilkan adalah V sama dengan 120 akar 2 sin pt. Tentukan A. Reaktansi kapasitif. Reaktansi kapasitif adalah XC, yaitu efek hambatan pada kapasitor. Rumusnya adalah 1/omega C. Dimasukin aja guys di sini ya. Omeganya adalah ini guys, depan T. Karena kita punya rumus V sama dengan Vm sin omega T. Ya. Jadi, omeganya adalah Pi. Jadi, Pi kali C-nya adalah 10 pangkat min 7. Maka XC sama dengan 10 pangkat 7 per Pi ohm. Nah, kemudian ditanya adalah arus efektif yang B. Arus efektif yang mengalir pada rangkaian. Nah, untuk menghitung arus efektif, kita harus cari dulu V efektif, yaitu Vrms sama dengan Vm dibagi akar 2. Nah, Vm-nya adalah 120 akar 2 dibagi akar 2, jadi 120 volt, berarti arus efektif atau IRMS sama dengan Vrms dibagi XC. Ya, kita ingat hukum Ohm aja guys. Kalau kita punya hukum Ohm di resistor ya, di resistor itu I sama dengan V per R. Kalau di induktor, di video sebelumnya kita punya rumus I sama dengan V per XL. Berarti kalau di kapasitor, kita punya I sama dengan V per XC. Ya, berarti tinggal dimasukkan, Vrms-nya adalah 120, XC-nya adalah 10 pangkat 7 per Pi, maka hasilnya IRMS sama dengan 120 Pi per 10 pangkat 7. Atau 120 kali 10 pangkat 7 kali Pi. Ya, atau kita ubah ke notasi ilmiah menjadi 1,20 Pi kali 10 pangkat 9 ampere. Jadi ini adalah jawabannya guys. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, and see you in the next video. Thank you.